warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Hairunisa dengan NIM F1C4-19012 dari Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Struktur Perkembangan Tumbuhan dengan dosen pengampu Bapak Ade Adriadi SSI MSI. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang anatomi daun monokotil. Daun sendiri merupakan salah satu organ tubuh tumbuhan yang dimana memiliki peranan cukup penting dalam tumbuhan itu sendiri. Pada daun monokotil, daun berperan sebagai pembantu pengubahan unsur-unsur hara menjadi zat makanan. Selanjutnya, daun juga memiliki beberapa fungsi yang cukup penting dalam tumbuh-tumbuhan. Adapun fungsi dari daun yang pertama adalah sebagai alat reproduksi yang bersifat vegetatif. Salah satu contoh tumbuhan yang melakukan reproduksi dengan daun adalah eceng gondok, yang dimana dia berkembang biak melalui tunas daun. Selanjutnya sebagai tempat gutasi. Selanjutnya sebagai pendukung terjadinya proses transpirasi. Dan pada daun terdapat stomata, yang dimana stomata berperan sebagai organ yang melakukan respirasi. Pada daun juga terjadi proses memasak makanan atau lebih dikenal dengan proses fotosintesis. Pada daun monokotil, proses fotosintesis terjadi pada jaringan spons. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur anatomi daun bagian luar. Daun dikategorikan sempurna apabila dia memiliki 3 bagian tersebut. Yang pertama adalah pelepah daun, yang dimana digunakan sebagai tempat menempelnya daun dengan batang. Yang kedua ada tangkai daun, yang dimana sebagai penghubung antara pelepah daun dengan bagian daun. Dan yang terakhir adalah helaian daun. Daun juga terdapat zat klorofil atau yang lebih kita kenal sebagai zat warna daun, yang dimana klorofil yang berperan dalam pembentukan warna hijau pada daun. Klorofil sendiri merupakan senyawa pigmen yang mempunyai peran dalam melakukan seleksi terhadap panjang gelombang cahaya yang nantinya akan diproses melalui fotosintesis yang akhirnya akan menghasilkan energi. Namun yang kita ketahui bahwa tidak semua daun memiliki warna yang hijau. Ada beberapa daun yang tidak memiliki warna hijau. Mengapa demikian? Karena pada daun tidak hanya memiliki zat klorofil, mereka juga memiliki pigmen lainnya. Contohnya seperti zat karoten yang dapat menimbulkan warna jingga. Kemudian juga ada zat kantofil yang menimbulkan warna kuning. Dan selanjutnya juga ada zat antosianin yang menimbulkan warna merah, biru, dan juga ungu. Hal tersebut dipengaruhi oleh derajat keasaman. Maka dari itu, tidak semua daun memiliki warna yang hijau. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur anatomi daun di bagian dalam. Secara umum, pada daun monokotil sendiri memiliki bentuk menyerupai pita. Pada pangkalnya terdapat lembaran yang berguna untuk membungkus batang. Kemudian, pada posisi urut daunnya yang terlihat saling sejajar. Adapun bagian yang pertama adalah epidermis. Epidermis sendiri merupakan bagian sel yang terdapat di area yang paling luar. Pada jaringan daun, epidermis terbagi menjadi dua, yaitu epidermis atas dan juga epidermis bawah. Epidermis atas merupakan jaringan utama yang berfungsi untuk melindungi organ tumbuhan. Yang biasanya epidermis ini terdiri atas akar, batang, dan juga daun. Hal ini menyebabkan jaringan ini tidak mudah mengalami kerusakan yang biasanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Sedangkan epidermis bawah merupakan jaringan epidermis yang mengandung stomata, yang dimana stomata berguna untuk membantu dan mencegah terjadinya kehilangan air pada tumbuhan. Selain itu, juga mengatur pertukaran antara oksigen dan juga karbon dioksida. Pada epidermis bawah terdapat juga jaringan cuticula lilin yang berfungsi untuk melindungi jaringan dasar. Selanjutnya adalah
Jaringan mesofil. Jaringan mesofil merupakan jaringan dasar yang terletak di antara epidermis atas, epidermis bawah, dan juga berkas pengangkut. Mesofil tersusun atas parenkim yang relatif homogen. Parenkim mesofil merupakan daerah fotosintesis karena mengandung kloroplast. Selanjutnya adalah jaringan parenkim. Pada jaringan parenkim terbentuk jaringan bunga karang atau kita kenal juga dengan jaringan spons. Tersusun atas sel epidermis dengan variasi sel epidermis berbentuk sel kipas. Epidermis pada monokotil dimodifikasi menjadi trikoma, yang biasanya tidak terdapat lapisan lilin pada permukaan daun. Stomatanya merupakan tipe kriptofor dan ikatan pembuluh daun tidak merata atau tersebar. Selanjutnya adalah berkas pembuluh angkut atau dikenal juga dengan jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut atau bekas pembuluh angkut terbagi menjadi dua, yaitu pembuluh angkut kayu dan juga pembuluh angkut tapis. Pembuluh angkut kayu kita kenal juga sebagai silem, yang dimana silem berperan dalam menyerap air dan zat mineral yang kemudian dibagikan ke bagian daun. Selanjutnya, pembuluh tapis atau kita kenal juga sebagai floem. Floem berperan sebagai penyebar hasil proses fotosintesis yang kemudian disebarkan ke seluruh tubuh tumbuhan untuk menunjang pertumbuhan. Dan yang terakhir adalah stomata. Stomata berperan sebagai alat respirasi yang nantinya akan membantu mengambil gas CO2 yang berada di udara bebas, yang selanjutnya akan digunakan untuk membantu proses fotosintesis yang menghasilkan gas O2. Letak stomata sendiri berada di epidermis bawah. Stomata biasanya terletak secara berderet. Cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Saya harap dapat menambah ilmu untuk teman-teman semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.